Halo guys, balik lagi ke edisi baterai. Nah, di channelnya Otak Review kali ini gue pengen ngebahas cara penggunaan dari charger iMax Basic AC ini yang 80 watt dual power. Karena sebelumnya gue cuma nge-review aja apa mengenai iMax B6AC ini, cuma review dan nggak menjelaskan lebih detail masalah penggunaannya. Nah, so far kali ini gue pengen ngejelasin ke teman-teman bagaimana sih cara pakai iMax B6AC ini yang baik dan benar. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan gue udah punya beberapa jenis tipe baterai. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada tipe baterai NICD, nickel cadmium. Ini 6 volt 700 mAh. Ampere. Kalau yang ini, kalau teman-teman ngikutin video gue sebelumnya, ini adalah baterai karya gue sendiri. Ini seri Lion. Ini menggunakan baterai 18650 dari baterai laptop bekas. Ini kalau nggak salah kapasitasnya itu sekitar 4500 mAh. Dengan biasanya kalau tipe baterai bekas baterai atau 18650 itu sekitar 3,6 per selnya, berarti sekitar 7,2 deh, 7,2. Nah, satu lagi itu baterai nih, baterai lipo nih yang beli jadi untuk RC. Ini kapasitasnya 2200 mAh ampere, itu voltasenya 7,4. Nah, caranya gimana? Yang pasti adalah teman-teman harus colokin dulu ke sumber daya. Ini gue colokin. Oke, gue udah colokin. Kemudian, nah, biasanya kalau kita beli ini chargeran ini iMax B6AC ini kan dapat chargeran banyak banget nih. Pasti kan bingung. Nah, kita pilih salah satu sesuai dengan colokannya. Nah, yang biasanya itu yang kita dapat adalah yang ini. Nah, gue gunain ini untuk baterai yang gue bikin sendiri karena kan colokannya pas. Jadi ini kita pilih. Kemudian pastinya kita perlukan adalah yang ini. Ini untuk colokin ke iMax-nya. Kemudian nih ya. Nah, untuk baterai yang tipikal ini harusnya di paketan yang kita beli itu nggak ada, guys. Jadi solusi sementara adalah lu bisa menggunakan capitan ini nih. Capitan kayak buaya ini nih, untuk sementara bisa pakai ini. Harusnya lu bisa bikin sendiri sih. Cuman gue kebetulan belum sempat untuk bikin untuk chargeran seperti ini nih. Untuk langsung connect ke iMax. Gue belum punya. Jadi sementara kita pakai capitan kayak buaya. Selanjutnya kalau untuk yang baterai yang nickel cadmium ini yang cuma 700 mAh ini kan beda nih colokannya, ini seperti ini. Nah, itu kemarin gue sempat bikin, jadi gue sudah sempat bikin. Nah, ini gue udah sempat bikin nih. Kalau yang ini gue belum sempat bikin. Gue sempat bikin, jadi gue potong, terus gue sambung lagi. Nah, ini gue ambil bekas konektornya. Ini cuma 2000-an deh persatuannya. Nah, ini gue udah bikin udah jadi. Jadi seperti itu. Jadi pertama lu siapin dulu konektor-konektor yang diperlukan. So, kita langsung aja praktek. Oke? Nah, setelah connect, selanjutnya langkah kedua adalah teman-teman bisa lihat di sini nih. Nah, pertama kita coba baterai yang jenis ini dulu ya, yang DIY ini yang kita bikin 18650. Tadi yang sempat gue bilang ini, teman-teman perlu ingat adalah ini kapasitas voltasenya berarti 3,6 kali 2 berarti 7,2 voltase. Kapasitas baterainya adalah sebesar itu 4500 untuk dua ini. 4500 kalau nggak salah gua. Ya, 4500 deh. 4500 yang untuk ini dua baterai. Jadi teman-teman harus cari. Pertama adalah pencet ke baterai type, cari dulu. Ini kan ada keterangan nih, ada NIMH baterai, kemudian NICD, PB baterai, save data, load baterai. Nah, teman-teman cari tuh. Nah, ini ada LiPo baterai. Nah, yang untuk program LiPo ini itu bisa diganti juga Lion, LiPo atau Leaf. Nah, kita cari ini karena kita menggunakan Lion, kita cari ke pencet terus baterai type. Nah, nggak ada nih kan Lion. Nah, berarti kita ganti nih. Gantinya ke user. Tuh, cari user. Tekan start. Nah, kemudian di sini ganti. Tuh, ganti.
Oke, LiPo Lion, check time. Ganti cari Lion. Nah, ini ganti nih. Oke. Share Lion ganti. Nah, ganti, berubah kan? Lu tekan enter, tadi lu ganti Lion atau Live atau LiPo. Nah, ini Lion 3,6 biasanya Lion starnya. Tuh. Nah, 3,6, tipenya berapa? Oke, atau Live atau LiPo. Nah, kita ganti Lion 3,6. Oke, balik lagi. Nah, kemudian udah berubah Lion baterai. Nah, sekarang cara casnya seperti apa? Oke, kita coba. Kemudian tadi ambil kabel yang ini yang panjang, teman-teman colokin ke sini. Tuh, merah positif, hitam negatif. Udah beres langkah pertama. Kemudian untuk baterainya, tuh, baterainya seperti ini. Teman-teman konekkan dulu. Bisa kalau teman-teman nggak ada yang balancernya, teman-teman bisa konekin langsung ke sini. Ini kan tadi konekin dulu. Jangan lupa ya, perhatiin positif negatif. Oke, ini udah ke connect. Nah, kemudian hubungin ke sini. Oke, nih udah berhasil connect semua. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini tinggal dipilih programnya. Oke, nah programnya adalah Lion charger. Mau charger atau mau balance di next lagi, atau fast charging, atau storage untuk simpan. Oke, atau mau menguras baterainya adalah discharger. Kalau untuk bisa teman-teman pergi dari rumah nggak dipakai baterainya lama, itu di-charging bisa. Takutnya nanti bala baterai kalau nggak dipakai lama itu jadi rusak. Nah, sekarang untuk charger. Nah, chargernya seperti ini tanpa menggunakan balancer ya. Balancer yang putih ini tanpa kita gunakan. Tadi seperti yang gue mention adalah ini kapasitasnya itu sekitar 4.500, berarti tinggal dirubah di sini. Ini kan ada tulisan 1, kelihatan nggak ya? Oke, gue takutnya serduk. Nah, tuh kelihatan tuh kan. Tulisannya 1,2 ampere tadi. Harus diketahui dulu ini totalnya berarti kan 4.000, tinggal dirubah aja, ditekan. Nah, ini tinggal dirubah. Nah, berapa? Oke, start. Nah, tinggal dirubah, tekan, jangan lupa selalu tekan start. Kemudian rubah 1,4 berarti 1.400 ampere. Berarti dirubah sampai dengan 4.500, 4,5 berarti. Nah, 4,5, oke, start. Kemudian voltasenya berarti kan dia kalau 3,6 ini cuma satu sel, berarti kan 2 sel dirubah 7,2. Oke, udah beres. Nah, selanjutnya teman-teman tekan tombol start lama sekitar 3 detik. Nah, akan tulisan baterai check. Dia akan membaca ada 2 share, berarti 2 seri. S ini 2 seri juga, cancel atau confirm. Oke. Nah, udah beres nih. Ini berarti masuk ke proses charging. Tuh, dia akan langsung mengconvert, membaca ada berapa nih. Tuh, dia akan start. Nanti targetnya adalah di 8,2 voltase. Jadi seperti itu. Itu untuk proses charging biasa. Nah, gimana kalau untuk proses balancing? Balancing seperti ini. Kita stop dulu. Nah, ini tinggal diganti nih. Lion charger diganti menjadi Lion balancing. Nah, tekan enter. Oke, nah dia akan kedip-kedip untuk mencari kapasitasnya, tinggal dirubah. Berarti tadi sama 4,5, 4.500. Oke. Nah, tekan enter. Nah, voltasenya dirubah ya, 21,6 ini untuk yang 6 seri. Kita cari yang 2 seri. Tuh, 7,2. Oke, tekan enter. Oke, udah beres. Kalau mau mulai start, nanti kita kalau untuk balancing jangan lupa kabel putihnya dicolokin ke sini. Nah, di sini kan ada tombol nih. Bentar ya. Nah, nih.
tunjukin. Nah, di sini kan ada, gue terangin dulu guys. Nah, di sini nih jangan sampai salah. Di sini nih ada yang untuk beberapa colokan. Yang pertama adalah untuk baterai 2 sel, 3 sel, 4 sel, 6 sel, sama 5 sel. Nah, berhubung baterai kita yang itu adalah 2 sel, kita masukin di sini. Jadi jangan sampai salah ya. Oke. Nah, tadi kan untuk Li-ion balancing. Kemudian tekan enter, start itu sekitar 3 detik. 1, 2, 3. Tuh, dia kayak tadi baterai checking, kemudian mengecek, confirm, tinggal start. Nah, oke. Nah, ini sudah proses. Nah, ini ada tulisan bunyi bip bip bip. Gua kecilin dulu ini, redupin dulu nih biar teman-teman bisa paham. Bunyi bip bip. Nah, bunyi bip bip itu teman-teman harus deteksi. Di sini tulisannya full, berarti ini sudah full baterainya. Ya, memang betul. Memang gua sudah barusan saja charger baterai ini untuk dipakai, jadi belum gua pakai. Jadi ini full. Jadi seperti itu. Jadi harus aware dengan bunyi bip bip. Oke, itu kalau untuk penggunaan baterai Li-ion. Nah, gimana kalau untuk penggunaan baterai nih? Nikel kadmium. Kita coba. Kita stop dulu. Seperti biasa, stop. Oke. Oke, stop. Kemudian dicabut konektornya. Pelan-pelan. Oke. Nah, ini juga dicabut. Oke, nah kalau untuk baterai yang ini caranya seperti apa? Sama, ini juga mirip tadi, nggak jauh beda. Yang pasti teman-teman cari dulu di sini. Cari dulu. Ini gua nggak redupin lagi ya, intinya sama, dicari dulu. Cari dulu berarti ulang lagi ke awal. Cari namanya nikel kadmium nih, oke. Baru lagi. Nah, tuh udah ketemu tuh nikel kadmium baterai. Oke, enter. Kemudian current charging, ada tulisan dan nanti di situ adalah nikel kadmium charging ini manajemen kali ya, current ini berapa. Kemudian kalau ada beberapa pilihan, ada juga discharge sama charging cycle. Karena biasa tipe-tipe kalau baterai NICD ini dia tahannya itu nggak tahan lama. Biasanya dia ada semacam memori. Kalau misalnya lu lupa charger dan discharging, dia akan langsung loss gitu aja. Beda sama dengan Li-ion sama LiPo. Oke, dia ada cycle-nya. Oke, nah kita sekarang proses charging. Kita pilih ke nikel kadmium charging management. Nah, ada tulisan 0,1 A, berarti 0,1 ampere. Dari sini berhubung dia itu adalah 700 mAh, berarti sebentar nih agak blur nggak? Mudah-mudahan sih nggak blur ya. Nah, berarti dia harus diganti 0,7 A. Berarti kita ganti ya. Nah, ganti nih 0,7 A. Oke, udah beres. Kemudian jangan lupa ini chargernya kita sesuaikan nih. Kita hubungkan dengan kepala chargernya. Ini yang gue bilang tadi, gue sempet bikin, gue potong, kemudian gue sambung, gue kasih selang bakar. Nah, kita sambungkan. Oke, sambungkan. Ini, udah sambung. Nah, kemudian di sini kita colokin. Bismillah. Gue belum pernah nyoba sih yang charger yang ini. Biasanya pakai charger bawaan. Mudah-mudahan nggak jadi keluar jin asap putih. Oke, bismillah. Ini udah beres, tinggal kita start. Nah, start. Nah, sudah dicek sama dia tulisannya. Nah, langsung dicas. Tuh, ada bunyi juga guys. Kita cek dulu kenapa dia bunyi-bunyi. Kayaknya feeling gua full juga, karena memang gua belum pakai dan sudah kita charging. Benar, ternyata dia full. Tulisannya ada full di sini berarti. Ini sudah full baterainya, oke? Kita skip. Nah, oke. Sekarang kita ganti ke baterai yang lain. Kita copot dulu.
Nah, oke, sekarang baterai yang kita akan coba adalah baterai jenis LiPo. LiPo guys, ini baterai bawaan, bukan baterai bawaan, ini baterai jadi yang kita beli. Ini lumayan harganya, gue beli itu sampai 300-an deh, kalau nggak salah. Oke, sekarang kita seperti biasa balik lagi ke sini, tekan stop. Kemudian cari program untuk baterai LiPo. Oke, ini ganti. Oke. Nah, ini kan tadi kan Li-ion baterai, berarti teman-teman harus balik lagi ke user set, program, enter. Nih, Li-ionnya diganti dengan cara tekan enter lama. Oke. Tuh, ganti LiPo 3,7. Oke, kemudian balik lagi stop. Kemudian balik ke program LiPo baterai. Oke, tekan enter. Nah, udah nih beres. Nah, kemudian cari baca keterangan di sini. Baterainya yang akan dicas itu berapa kapasitasnya sama tegangannya. Baterainya berarti kapasitasnya adalah 2200 mAh. Oke, berarti tinggal di setting lagi di sini, tekan enter, dirubah 4,5 berarti 4500 diganti menjadi 2,2. Itu 2200 ampere. Oke, tekan OK. Kemudian voltasenya ini berapa seri? Kalau 2 seri ingat berarti tinggal dikali 2, 3,7 dikali 2 berarti 7,4. Oke, tekan enter. Nah, sekarang siap di eksekusi. Nah, seperti tadi yang gue bilang, idealnya kan memang harusnya kalau aman tuh adalah ini dicolok. Jadi ini lu bikin baru pakai kabel ini, mungkin lu beli konektornya, konektor yang kayak gini, yang female-nya sama male-nya, kemudian sama konektor yang kayak gini nih, XT60, itu idealnya. Oke, berhubung gua belum bikin, jadi gua pakai yang ini nih, kabel buaya. Nah, jadi caranya gimana? Nah, caranya seperti ini, jebret, lu konekin lagi. Udah, ini berhasil connect. Nah, kemudian lu tinggal ini, lu masuk ini, caranya lu tinggal jepit aja nih. Jepit di sini, positif ke positif. Nih, gua tunjukin. Positif ke positif. Oke, tuh kayak gini. Kemudian negatif kayak negatif. Dijepit ya. Kayak gini ya. Jangan sampai bersinggungan. Jangan sampai bersinggungan ini, soalnya kita nggak bikin konektornya, jadi pakai kabel buaya. Ini harus hati-hati guys. Kemudian sudah, tinggal tekan OK. Sebentar di sini, tekan OK. Tuh, dia akan seperti biasa baterai checking, akan langsung dibaca sama dia 2 seri. Tekan OK untuk mulai. Tuh, dia sudah mulai jalan ngecas. Nggak ada bunyi bip-bip lagi karena memang ini sudah lama nggak gua cas, jadi dia akan mulai ngecas. Nah, kalau dia memang sudah benar mulai ngecas, di sini dia akan baca. LiPo 2 seri, kapasitas targetnya adalah 2,2 ampere, voltasenya 8,07. Targetnya voltase. Ini lagi jalan, ini ada waktunya nih, 0 charging 0,0027, baru jalan 28 detik, baru ngisi 15 ampere, miliampere, seperti itu. Nah, berhubung ini proses charging, baiknya memang kalau yang ada kabel atau 2 sel, yang serinya 2 sel, kemudian serinya 4 sel, 3 sel, 4 sel, 6 sel, 5 sel, itu lebih baik kita chargingnya menggunakan balancing dibandingkan menggunakan charger biasa atau tulisan charging. Kalau charging itu lebih baik, saran gua itu menggunakan untuk yang baterai yang bukan seri-seri sel-sel gitu, lebih cuma 1 sel doang. Nah, jadi kita coba untuk proses balancing. Kita stop dulu. Stop. Oke, stop, kita rubah. Nah, ini balancing. Nah, kemudian jangan lupa untuk ini hati-hati karena memang gue belum punya konektornya. Nah, kita langsung ke baterai ini. Oke. Sip. Nih, kita coba tes. Sudah seperti biasa, dirubah, enter, dirubah berarti kemudian tekan enter 3 detik. Dia akan cek bener atau enggak. Bener, tinggal confirm. Oke, ini proses balancing.
Sudah jalan juga seperti biasa tadi yang gue tunjukin tuh. Ini ada tulisan nih BAL, balancing. Jadi harapannya nanti antara sel 1 sama sel 2 ketika di charging itu dia voltasenya nggak jauh berbeda. Itu kecuali memang ada satu sel yang rusak. Jadi dia akan berbeda tuh voltasenya. Dan ampere juga berbeda. So, seperti itu guys proses menggunakan iMac B6AC. Jadi teman-teman kalau ada yang jangan sampai salah dalam penggunaan ini, karena misalnya kalau misalnya salah itu berbahaya buat teman-teman, bisa jadi ini akan meleduk, keluar jin putih dan rawan kebakaran, apalagi kalau ditinggalin. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan charger untuk iMac ini, jadi sebenarnya nggak perlu khawatir. Teman-teman khawatir misalnya baterai ini akan jadi gembung atau hamil karena overcharging. Biasanya kalau overcharging itu kita menggunakan charger bawaan dari RC yang kayak USB gitu loh, USB gitu. Jadi ditinggal tidur dan chargernya juga lama. Jadi itu khawatir akan meleduk dan baterainya juga cepat rusak. Kalau menggunakan iMac ini sebenarnya itu nggak terlalu khawatir untuk kesana. Dan biasanya kalau sudah full charging dia akan tadi kan bunyi apa namanya, dia akan stop sendiri dengan tiba-tiba dia kan akan berhenti sendiri proses chargingnya dan baterainya itu nggak langsung meleduk atau over kapasitas, jadi nggak cepat rusak. Jadi seperti itu. So, sekian tips and trick kali ini mengenai cara menggunakan charging iMac B6AC. Mudah-mudahan ini dapat memberikan update pengetahuan buat teman-teman yang belum tahu cara menggunakan charging iMac ini. Seperti biasa, kalau ilmu tips and trick ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk klik like dan tinggalkan komen di kolom komentar, sehingga teman-teman juga dapat berinteraksi dengan channelnya Otak Review. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe pastinya, agar channelnya Otak Review dapat terus berkembang, memberikan update tips and trik seputaran RC dan mereview item-item menarik dan unik lainnya. Akhir kata dari gua, salam Otak Review. Berbahaya.